Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Berbicara kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja. Edisi revisi karya Larry King Bill Gilbert. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ketiga dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bab 3. Pembicaraan sosial. Tips-tips berbicara dalam berbagai situasi. Dalam situasi pesta koktail, makan malam, pernikahan, pemakaman, pertanyaan terbaik sepanjang masa, atau cara aman menghentikan pembicaraan, atau teknik mengiring pembicaraan, atau yang harus dikatakan saat bicara dengan seorang tokoh. Banyak peristiwa dalam pergaulan sehari-hari yang menuntut keterlibatan kita untuk bicara, mulai dari kumpul-kumpul di antara sesama kawan yang akrab, seperti makan malam bersama teman-teman, sampai undangan pesta koktail dengan banyak tamu yang tidak kita kenal. Selain itu, masih terdapat acara-acara seperti pesta pernikahan, arisan, dan lain sebagainya. Masing-masing berlainan, tetapi prinsip percakapan adalah sama. Bersikaplah terbuka, cari minat yang sama dalam diri rekan bicara, dan selalu mendengar. Pesta koktail. Pesta-pesta koktail merupakan tantangan yang sulit bagi saya. Saya paling suka bicara empat mata dengan orang, dan tak begitu menikmati berada di tengah segerombolan orang di ruangan yang gaduh. Saya tidak minum alkohol dan tak begitu suka minuman ringan, jadi saya tidak suka memegang gelas sebagai sarana percakapan. Saya juga cenderung melipat tangan di dada. Pose ini nyaman bagi saya, tapi membuat saya tampak kurang terbuka untuk memulai percakapan. Agar tidak terpengaruh oleh banyaknya orang, carilah seseorang untuk diajak bercakap-cakap. Satu lawan satu. Saya berusaha mencari dan memilih tempat untuk memulai percakapan dengan orang yang tampaknya bersedia dan ingin melakukannya, atau dengan hati-hati bergabung bersama yang lain dalam percakapan yang sudah berlangsung, yang terdengar menarik. Triknya adalah jangan sampai terpaku pada tempat yang sama dalam waktu lama. Itu sebabnya Anda perlu berbaur jika benar-benar ingin tampil sukses mewakili diri sendiri dalam pesta itu. Terkadang pesta dihadiri oleh orang-orang yang kebanyakan Anda kenal, tetangga, rekan kerja, atau orang-orang yang barangkali tidak bekerja bersama Anda, tapi satu profesi dengan Anda. Bersama grup itu Anda pasti mempunyai beberapa topik sebagai pembukaan pembicaraan. Pertanyaan terbesar sepanjang zaman. Ingat, mengajukan pertanyaan adalah rahasia keberhasilan percakapan. Saya sangat ingin tahu tentang segala hal, dan dalam satu pesta koktail, saya sering mengajukan pertanyaan favorit saya. Mengapa, jika seseorang mengatakan bahwa ia bersama keluarganya akan pindah ke kota lain? Mengapa seorang wanita pindah kerja? Mengapa dalam pertunjukan televisi saya mungkin lebih sering menggunakan kata ini daripada orang lain? Itulah pertanyaan terbesar yang pernah ditanyakan dan akan selalu menjadi yang terbesar. Dan tentu saja itu merupakan cara paling pasti untuk membuat percakapan menjadi hidup dan menarik. Bagaimana mengakhiri percakapan? Jika Anda merasa benar-benar bosan atau menganggap sudah waktunya mengakhiri percakapan dan berlalu, ada satu cara pasti yang dijamin dapat menghentikan percakapan. Maaf, saya perlu ke kamar kecil. Kalau Anda terdengar cukup mendesak, tak seorang pun akan menghalangi langkah Anda. Setelah kembali, Anda mulai lagi percakapan yang lain. Tentu saja kali ini dengan orang lain. Cara lain bisa Anda tempuh. Bila seandainya Anda sudah tidak betah bercakap dengan Bill, jika sekilas Anda melihat seseorang yang Anda kenal, Anda dapat menghindar dari Bill dengan Stacy, sudah ketemu Bill. Begitu Stacy menjabat tangan Bill, Anda dapat berkata, saya pergi sebentar. Kalian berdua mengobrol saja dulu.
di pesta koktail, mereka tidak akan terkejut jika Anda tidak segera kembali. Tentu saja, kalau teman bicara Anda sangat menjemukan, mungkin Stacy tidak akan memaafkan Anda. Jadi gunakan teknik ini dengan hati-hati. Kalimat-kalimat permisi lain. Makanan ini enak, saya ingin tambah lagi. Maaf, sebentar ya. Maaf, saya harus memberi salam tuan rumah sebentar. Atau, maaf, saya harus memberi salam teman yang sudah lama tak bertemu. Atau, well, saya kira sebaiknya saya menyalami yang lain. Jangan meminta permisi secara tidak wajar. Jangan terlalu banyak memandang ke sekeliling ruangan dengan ketara atau terlalu merasa bersalah. Tunggulah saat ia berhenti bicara, lalu katakanlah sesuatu dengan wajar. Sekedar mengatakan, senang bercakap-cakap dengan Anda, lalu melangkah pergi sudah cukup simpatik. Asal Anda benar-benar menunjukkan seolah-olah Anda menikmati percakapan itu. Makan malam kecil. Membuat percakapan saat makan malam kecil selalu lebih mudah bagi saya. Saya kira banyak orang merasakannya juga. Biasanya dalam pesta kecil seperti ini, para tamu saling kenal atau paling tidak mempunyai persamaan. Anda mempunyai pilihan yang jauh lebih banyak, juga teknik yang bisa digunakan untuk bicara dengan orang lain dan mengajak mereka bercakap-cakap. Saya suka memimpin situasi seperti ini. Itu tidak berarti saya mendominasi percakapan di meja. Justru sebaliknya, saya cuma mengarahkan aliran percakapan, membawanya ke arah yang saya inginkan, membicarakan hal-hal yang saya inginkan, dan melibatkan orang-orang yang saya inginkan. Semua untuk memastikan bahwa para tamu menikmatinya, tetapi saya harus melakukannya sedemikian rupa agar setiap orang di sekeliling saya tertarik dalam percakapan itu. Khusus untuk acara seperti ini, sangat penting mendengarkan apa yang dikatakan oleh setiap orang. Kendati demikian, kadang muncul hal-hal tertentu yang tidak dapat Anda kuasai, misalnya seseorang terlalu banyak minum sebelum makan malam, atau tamu lain mengalami hal buruk di kantor. Ada yang anggota keluarganya sedang sakit keras dan benar-benar tidak semangat untuk mengikuti pembicaraan malam itu. Dalam kasus seperti ini, sebaiknya Anda mengalihkan percakapan dari orang-orang tersebut dan mengajak yang lain untuk lebih aktif. Baik juga jika Anda dapat menemukan topik yang meringankan hati yang dapat membuat mereka melupakan masalah mereka. Di luar pengecualian itu, biasanya saya bisa membantu menciptakan malam yang menyenangkan dan meriah bagi semua tamu pesta. Menggiring percakapan merupakan keahlian yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun menjalani profesi saya. Anda juga dapat melakukannya. Meski bukan seorang pembicara profesional, berikut ini beberapa tips. Cara menggiring percakapan. Ada beberapa teknik yang bisa membuat percakapan lebih hidup dan bisa dinikmati oleh semua yang terlibat. Pilihlah topik yang dapat melibatkan semua orang. Saya akan membicarakan lebih jauh tentang pertanyaan yang bisa memancing pendapat semua tamu. Lebih baik memulainya dengan hal seperti itu daripada dengan topik-topik berat seperti politik. Bila yang ada di situ bukan orang-orang yang suka politik. Berusahalah menghindari topik-topik yang hanya menjadi keahlian beberapa tamu. Kalau tidak, tamu-tamu yang tidak ahli akan tutup mulut. Contoh yang jelas adalah obrolan kantor. Jika ada 4 pasang suami istri dalam suatu pesta makan malam, dan keempat suami bekerja di perusahaan yang sama, begitu mereka mulai membicarakan urusan kantor, para istri yang tidak paham atau tidak peduli dengan masalah perusahaan itu akan tersisih. Mintalah pendapat. Jangan hanya memberikan pendapat Anda sendiri. Anda akan dikenal sebagai pembicara yang baik jika meminta pendapat orang lain di sekitar Anda. Henry Kissinger, yang jago mengendalikan sesuatu karena telah melakukannya seumur hidupnya, sangat hebat dalam hal ini. Meskipun dia benar-benar ahli dalam suatu topik pembicaraan dan banyak sekali topik yang dikuasainya, ia tetap sering bertanya, "Bagaimana menurut Anda?" Bantulah orang yang paling pemalu dalam kelompok. Saya selalu sadar akan perlunya mengajak para tamu di kanan kiri saya untuk ikut serta dalam pembicaraan, khususnya mereka yang tampaknya enggan bergabung. Jika orang di sebelah kiri saya tampak malu, sedangkan tamu di sebelah kanan saya tampak ramah dan antusias, saya akan berusaha membuat orang di sebelah kiri saya terlibat. Saya mengangguk ke arah mereka seakan meminta persetujuan pada
Apa yang sedang dikatakan? Saya memakai metode Kissinger. Bagaimana menurut Anda dengan cara itu serta-merta si pemalu itu terlibat dalam percakapan? Cara lain yang dapat kita lakukan adalah dengan memancing orang yang kurang terlibat itu dengan topik yang Anda tahu akan dia nikmati. Jika pembicaraan tentang pendidikan, Anda dapat berkata, "Oh ya, saya ingat putri Anda kan di Washington High. Bagaimana dia menyukainya?" Jangan memonopoli percakapan. Bahaya besar dalam percakapan, dalam pergaulan sehari-hari adalah terlalu asyik sendiri sampai Anda memonopoli percakapan. Akibatnya justru fatal. Anda tak akan dianggap sebagai seorang konversasionalis berbakat, tapi orang yang menyebalkan. Berikan kesempatan kepada orang yang Anda ajak bicara untuk menjawab sama lamanya, seperti yang kami lakukan dalam siaran. Dan jangan terlalu bertele-tele menceritakan kisah Anda. Begitulah yang biasanya terjadi bila orang memulai ceritanya dengan kalimat untuk mempersingkat kata. Kalau Anda mendengar itu, bersiaplah mendengar kata-kata panjang. Paparkan cerita Anda dengan singkat. Semakin banyak orang dalam kelompok Anda, hendaknya semakin singkat pula cerita Anda. Bicara berlebihan tidak akan memberikan kesan menyenangkan bagi pendengar Anda, bisa-bisa malah menghancurkan kesan yang ingin Anda ciptakan. Orang yang bagi orang lain dirasa terlalu banyak bicara akan merusak citranya sendiri dan kehilangan kredibilitas. Lebih baik Anda mengikuti nasihat lama dalam bisnis pertunjukan. Anda harus tahu saatnya turun panggung. Jangan menginterogasi teman Anda. Dalam resepsi, makan malam, atau situasi sejenis, lakukan percakapan dengan selalu mengingat bahwa Anda tidak sedang melakukan persiapan untuk menulis buku. Anda tidak perlu mencari tahu segala hal tentang orang yang Anda ajak bicara atau setiap detail yang dibicarakan. Bagaimanapun, Anda hanya bercakap-cakap sebentar dengannya, paling lama 2 jam, dalam acara makan malam. Jangan bicara terus-menerus. Jangan menjadi seseorang monolog atau interrogator. Tidak akan ada kuis setelah makan malam itu berlalu. Kendati demikian, jangan pula terlalu sedikit bicara. Bila Anda terlalu pelit bicara, orang-orang akan menganggap Anda tidak cukup pandai atau tidak ramah. Memancing pendapat. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing pendapat sangat efektif untuk memulai percakapan dalam lingkungan sosial atau untuk memecahkan keheningan. Contohnya, bagaimana jika Korea Utara tetap menghalangi PBB menginspeksi pembangkitan nuklirnya? Mungkinkah akan terjadi perang Korea lagi? Jadi, Barry Switzer itu pelatih baru Dallas Cowboys. Bagaimana jika di bawah kepemimpinannya mereka mengalami nasib sial lagi? Akankah Jerry Jones memecatnya? Bagaimana jika Anda baru saja membangun rumah impian Anda di California, tapi tiba-tiba diberitahu bahwa di daerah itu merupakan zona gempa? Akankah Anda pindah? Jumlah dan jenis pertanyaan seperti itu tidak terbatas. Anda dapat menanyakan hal yang sedang menjadi topik hangat dan yang ada di benak orang saat itu. Pertanyaan tentang moral dan pandangan hidup sama efektifnya dengan topik-topik yang disebutkan tadi. Pertanyaan yang baik adalah yang mempunyai daya tarik bagi setiap orang dan menembus batas-batas generasi pendidikan maupun strata sosial. Berikut ini sebuah pertanyaan yang sering saya ajukan dalam pesta-pesta makan malam. Pertama, Anda berada di sebuah pulau bersama teman baik Anda. Ia sekarat karena kanker. Di hari-hari akhir hidupnya, ia memberitahu Anda, "Aku punya $100.000 di bank. Kalau aku mati, pastikan anak laki-lakiku masuk sekolah kedokteran dengan uang itu." Lalu ia mati. Tapi anak laki-lakinya seorang playboy yang tidak keruan, tidak sungguh-sungguh ingin sekolah kedokteran dan akan menghabiskan warisan itu dalam beberapa bulan saja. Sebaliknya, putra Anda mau masuk perguruan tinggi dan ia mempunyai tekad membara untuk menjadi dokter. Kenapa? Kepada siapa Anda berikan uang untuk sekolah kedokteran?
Saya telah mengajukan pertanyaan ini kepada seorang rektor di Yale sampai seorang prajurit berusia 22 tahun dan tidak pernah gagal untuk memulai percakapan. Setiap orang punya pendapat, biasanya berbeda-beda dan semuanya sah-sah saja. Terkadang pertanyaan ini menjadi satu-satunya topik pembicaraan sepanjang malam. Sebuah organisasi bernama Mensa yang terdiri atas para intelektual besar dunia, 2% pria dan wanita dengan inteligensi tertinggi. Senang mengajak anggotanya memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini secara mendalam, sebagai sarana untuk mendorong pemikiran dan diskusi yang lebih dalam tentang dimensi moral kehidupan kita sebagai manusia. Berikut dua dari pertanyaan mereka. Pertama, ada 4 pria dalam sebuah tambang ketika tambang itu runtuh. Mereka berusaha keluar melalui satu-satunya lubang ke permukaan. Mereka memanjat satu demi satu, tetapi orang yang berada di paling atas gendut sekali. Baru separuh jalan di lubang itu ia terjepit. Ketiga orang di bawahnya mulai kehabisan udara. Haruskah mereka menembak dan menyingkirkan orang itu, atau haruskah mereka membiarkan orang itu meronta-ronta meski tahu mereka bisa mati di bawahnya? Siapa yang harus hidup, orang itu atau mereka? Kedua, haruskah orang yang diberi anugerah menjadi tidak kasat mata tetap harus mematuhi kaidah moral konvensional? Apakah orang yang bisa menghilang dan tak bisa dilihat orang lain itu harus mematuhi kaidah moral yang berlaku di antara orang-orang biasa? Saya berada di dalam sebuah pertemuan mensa ketika topik kedua itu didiskusikan. Banyak orang mengatakan akan mematuhi kaidah moral yang sama dari 10 perintah Allah sampai pedoman moral mereka sendiri yang selama ini mereka anut. Tapi tidak semua orang berpandangan seperti itu. Ada orang yang mengatakan akan memanfaatkan kemampuannya untuk menghilang itu dan ikut duduk dalam berbagai negosiasi bisnis, kemudian menanamkan investasi yang akan menguntungkannya di bursa saham. Satu orang lagi mengatakan akan berkeliaran di pacuan kuda, mencari informasi sebanyak-banyaknya dan memasang taruhan yang banyak. Yang lain bilang akan menyusun rencana seperti itu. Kemampuan untuk menghilang dan tak kasat mata memberi Anda kekuasaan yang luar biasa. Anda dapat mengatur dunia seandainya Anda dianugerahi kemampuan seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan? Barangkali contoh tadi akan memberi Anda berbagai gagasan tentang pertanyaan filosofi yang memancing pendapat. Tentu saja semuanya terserah Anda. Jangan terpaku pada cerita tersebut. Jika percakapan berjalan lancar, lupakanlah pertanyaan semacam itu. Siapa yang butuh? Tetapi jika percakapan mulai lambat dan tersendat-sendat dan tampaknya akan macet sama sekali, Anda dapat menggunakan pertanyaan seperti itu sebagai alat untuk menghidupkannya lagi. Bisa saja terjadi bahwa Anda sudah berkali-kali mencoba pertanyaan demikian, tapi tidak menunjukkan titik terang di dalam grup tempat Anda berbicara. Kalau Anda memilih pertanyaan yang tepat, hal itu biasanya tidak terjadi. Tetapi misalkan saja grup itu baru saja keluar dari pertapaan dan belum pernah mendengarkan topik Anda. Jangan memaksakannya, atau barangkali topiknya kebetulan terlalu menyinggung perasaan mereka. Misalnya, Ibu seseorang dalam grup itu benar-benar terjebak di dalam lubang. Percakapan seperti itu malah membawa sial. Karena itu, jika pertanyaan hipotesis Anda tidak menimbulkan percakapan spontan, Anda tidak dapat memaksakannya. Lebih baik mengalihkannya ke pertanyaan yang benar-benar berbeda, atau memutar percakapan dan beralih ke hal lain. Kalau tidak berhasil juga, berarti grup itu yang salah, bukan pertanyaannya. Pada titik ini, Anda boleh menyerah, mulailah mencari kelompok dan percakapan lain. Perhatikan latar. Tuan rumah yang berpengalaman akan berusaha keras menyenangkan para tamunya dengan memberi sentuhan seni nyaris ilmiah dalam mempersiapkan pesta dan menyibukkan diri dengan segala hal, dari warna bunga sampai susunan perabotan. Saya tidak ahli soal bunga dan bukan seorang desainer interior, tetapi dapat saya ceritakan kepada Anda tentang latar yang digunakan CNN dalam Larry King Live dan mengapa show saya tampak seperti yang Anda lihat. Meja tempat saya dan tamu saya duduk di Washington dirancang oleh profesional CNN di Atlanta. Latarnya dimaksudkan untuk menciptakan perasaan nyaman dan suasana akrab. Dan berhasil, saya merasakannya. Begitu pula kebanyakan tamu saya.
Perhatikanlah, kami tidak memasang bunga di meja. Kami tidak memajang gambar suasana Washington yang megah. Kami cukup memakai meja dan memasang peta di dinding latar belakang tamu. Latar yang bersih memberikan keluasan jangkauan yang luas. Hanya itulah yang diberikan CNN dan membuatnya terkenal. Latar seperti itu secara langsung mewujudkan drama dan kegembiraan yang kami inginkan untuk dirasakan oleh para pemirsa kami. Kalau mereka merasakannya, mereka akan terus menonton, dan mereka akan nonton lagi esok malam pada jam yang sama. Latar itu tetap sama sejak kami mengudara pada 1985. Kami hanya mengembangkan peta agar memberikan kesan yang menjangkau seluruh dunia. Satu-satunya perbedaan antara latar kami di Washington dan di New York adalah latar belakang. Di New York, pemirsa dapat melihat kaki langit Manhattan di waktu malam di belakang tamu. Selain itu, semuanya sama, cuma agak lebih kecil. Untuk kedua latar kami, baik di Washington maupun di New York, para tamu kami mengomentari keakraban suasananya. Mereka bilang lingkungannya serasa seperti biasa saja. Jika saya mempunyai lebih dari satu tamu, mereka berkata tentang dekatnya tempat duduk satu sama lain. Kedekatan itu bermanfaat, memberikan atmosfer yang intim, membuat saya dan kedua tamu saya merasa sedang bercakap-cakap akrab di depan publik, dan pemirsa duduk di dalamnya. Sayangnya, Anda tidak dapat menyelenggarakan jamuan makan malam Anda yang akrab dengan latar seperti Larry King Live, tetapi Anda dapat mengambil maknanya dari buku kami. Pertama, latar tidak harus mewah atau dramatis, asal memberi para tamu Anda perasaan nyaman. Kalau Anda mempunyai taman indah, tetapi ramalan cuacanya menyebutkan malam ini akan hujan deras, jangan adakan makan malam di sana. Kedua, meski kedengarannya aneh, buatlah semua tamu duduk berdekatan satu sama lain. Kalau tamu makan malam Anda hanya 4 orang, jangan gunakan meja makan nenek yang mempunyai 12 kursi. Malahan, kalau itu meja Anda satu-satunya, lebih baik gunakan saja sebagai buffet dan makanlah langsung di ruang tamu. Orang-orang akan merasa sangat janggal makan di meja yang kosong. Bicara dengan lawan jenis. Bicara dengan lawan jenis, khususnya dua orang yang baru bertemu, barangkali merupakan jenis percakapan yang paling sulit bagi saya ya. Cara Anda memulai percakapan dengan lawan jenis sangat berbeda dengan ketika saya remaja. Pada masa itu, laki-laki bisa mendekati wanita dalam suatu pesta koktail dan berkata, "Apa yang dilakukan gadis cantik sepertimu di tempat seperti ini? Atau di mana kau berada selama ini? Atau bukankah kita pernah bertemu sebelumnya?" Kalimat-kalimat seperti itu kini tidak dipakai lagi. Memang kalimat-kalimat itu terasa klise sekarang. Kalau Anda memulai percakapan dengan salah satu kalimat itu, Anda akan terdengar menggelikan. Tapi ini terjadi di Amerika. Saya tidak tahu kebiasaan di tempat Anda. Jelas ini bukan hanya masalah pria Jelas, ini bukan hanya masalah pria saja. Sulit juga bagi wanita mengetahui cara memulai percakapan dengan pria. Sungguh sangat sulit bagi wanita, karena sejak lama tabu bagi wanita untuk begitu saja mendekati pria. Boleh saja memulai percakapan kecil di pesta minum teh, tetapi wanita lajang yang menunjukkan kekagumannya pada pria akan disebut lancang atau tidak tahu malu. Semasa saya masih SMA dan masuk usia 20-an sampai 30-an tahun, ada larangan serius bagi wanita untuk menelpon pria. Itu tidak boleh. Orang tua Anda akan memberitahu Anda, gadis baik tidak menelpon anak laki-laki. Anak laki-laki yang menelponnya. Tapi sebenarnya mereka tidak perlu memberitahukan itu. Gadis-gadis sudah pasti tidak akan menelpon Anda. Itu adalah kewajaran yang berlaku begitu saja waktu itu. Pada masa itu, ada hukum kaku tak tertulis yang mengatur cara bersikap bagi laki-laki maupun wanita muda. Lawan jenis tidak boleh memberi pakaian sebagai hadiah, meski cuma sweater. Ya, mungkin dasi atau sepasang sarung tangan boleh. Barang lain akan dianggap terlalu pribadi. Sebuah buku yang baik, dompet yang indah, tidak ada yang lebih intim dari itu. Tentu saja pria maupun wanita muda tidak pernah pergi berdua ke pantai atau tempat lainnya, meski mereka sudah pacaran. Dan bagi wanita ada aturan yang mengatakan, jangan menelpon teman priamu, dialah yang harus menelponmu. Sekarang semua tabu itu tinggal sejarah. Jika seorang pria sulit menghubungi wanita di telepon, ia tidak perlu terus-menerus menelpon lagi. Jika si wanita sedang keluar
dan si pria tidak dapat menemuinya, wanita itu dapat balik menelponnya dari ruang sidang atau dari kantor kliennya atau dari pesawat yang membawanya ke San Francisco. Jika seorang wanita melihat pria dan ingin mengenalnya, ia dapat melakukan pendekatan. Sisi lain dari perubahan itu adalah bahwa sekarang wanita dapat sama menderitanya dengan pria tentang betapa sulitnya membuka percakapan. Nasihat Arthur Godfrey pada saya, jadilah dirimu sendiri. Paling pas di sini, apapun kategori percakapannya. Saran saya, bila ingin bicara untuk pertama kalinya dengan lawan jenis, orang yang ingin Anda temui lagi adalah berterus terang. Bagi saya, berterus terang berarti mengatakan saya agak kikuk. Saya tidak begitu pandai bicara dengan wanita yang baru saya temui, tapi saya ingin bercakap-cakap dengan Anda sebentar. Nama saya Larry King. Kalau ia menjawab, Anda sudah memulai percakapan. Kalau tidak, berarti Anda harus mundur. Percuma bercakap-cakap dengannya. Berikut ini pendekatan lain yang kadang saya gunakan. Misalnya, saya bertemu dengan seorang wanita di sebuah acara makan malam kecil. Saya bisa berkata, Anda tahu kini tak ada lagi kiat yang pasti dan jitu bagi pria untuk memulai percakapan dengan wanita. Saya tahu semua kalimat yang biasa digunakan oleh pria untuk memulai percakapan dengan wanita yang baru ditemuinya. Tapi kini semua itu sepertinya tidak berlaku lagi. Jadi bagaimana kita akan memulai percakapan kita? Dari permulaan yang jujur, Anda dapat melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Menebak minat orang lain, sehingga Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin meneruskan percakapan. Anda dapat melakukannya dengan menyebutkan topik pembicaraan yang menarik bagi Anda. Contohnya, semua orang punya pendapat tentang putusan kasus Menezes. Bagaimana pendapat Anda? Atau, saya baru saja mendengar dari radio bahwa bursa saham anjlok lagi sampai 58 poin hari ini. Menurut Anda, apakah kita akan mengalami lagi keadaan seperti tahun lalu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mempunyai dua tujuan. Pertama, memberi Anda topik lanjutan untuk dibicarakan setelah Anda memperkenalkan diri kepada orang lain. Kedua, menunjukkan inteligensi maupun minat Anda dan orang yang Anda ajak bicara. Jika orang yang Anda ajak bicara menjawab pertanyaan pertama dengan mengatakan, "Saya terkejut dengan putusan itu," berarti setidaknya ia mengikuti jalannya sidang, bisa diajak bercakap, dan barangkali mempunyai persamaan dengan Anda. Sebaliknya, jika ia menjawab, "Oh, saya tidak tahu tentang itu," berarti Anda harus melihat ke sekeliling mencari orang yang lebih mempunyai persamaan dengan Anda. Atau jika Anda seorang pria dan ingin mengajak bicara seorang wanita, dan ia menjawab pertanyaan tentang bursa, saham dan mengatakan, "Oh, tidak ada artikel tentang itu di Wall Street Journal hari ini." Anda tahu bahwa Anda bisa bercakap-cakap dengannya. Sebaliknya, jika ia berkata, "Saya tidak pernah mengikuti masalah itu," sangat membosankan. Kemungkinan Anda akan mendapati bahwa ia pun membosankan. Nasihat saya dalam menemui seseorang, dan khususnya dalam hal bicara dengan lawan jenis, adalah mengenal sebanyak mungkin tentang orang tersebut di awal-awal percakapan. Ajak mereka masuk ke bidang yang Anda minati dan pertahankan gaya bicara Anda yang sebenarnya. Kalau Anda pria yang suka bercanda, lihatlah apakah wanita yang ada di hadapan Anda itu juga begitu. Jika Anda wanita yang serius, lihatlah apakah pria teman bicara Anda itu juga demikian. Kalau Anda suka politik, olahraga, film, atau apa saja, lihatlah apakah partner bicara Anda juga begitu. Jika ia tidak tertarik dengan hal-hal yang menjadi minat Anda, permisilah dengan sopan, lalu pergi. Masih banyak orang lain di situ yang lebih menyenangkan untuk Anda ajak bicara. Pertemuan keluarga dari pernikahan sampai pemakaman, pernikahan dan bar mitzvah, upacara pembaptisan untuk anak laki-laki Yahudi, bas miftah untuk wanita muda sekarang ketika saya remaja belum ada, atau pesta-pesta ulang tahun dan kumpul-kumpul di hari libur biasanya menjadi tempat yang menyenangkan untuk bicara. Sebagian besar orang saling mengenal, peristiwanya menyenangkan dan santai kecuali ketika kita menunggu fotografer selesai mengambil ribuan gambar peserta pernikahan itu. Dalam pertemuan seperti ini, sekalipun dengan orang yang belum pernah Anda temui sebelumnya, Anda mempunyai topik yang baik untuk dipercakapan. Misalkan, Anda kenal pengantin wanitanya. "Saya belum pernah bertemu yang laki-laki, tapi saya teman lama pengantin wanita. Dia cantik, keluarganya sangat baik.
Anda bisa setengah jam memperbicarakan pengantin pria atau wanitanya saja. Orang yang Anda ajak bicara mengenal sebagian tamu lainnya di pesta itu. Sama, jadi Anda dan orang yang Anda ajak bicara masing-masing dapat membicarakan setengah jam. Anda tahu kemana mereka akan berbulan madu. Kalau teman bicara Anda pernah ke sana juga, Anda dapat setengah jam lagi. Bicara di layatan dan pemakaman biasanya menjadi tantangan. Saya merasakannya sebagai salah satu tempat paling sulit untuk membuat percakapan sosial. Saya punya satu aturan dasar saat bicara dengan anggota keluarga yang berduka di saat berkabung atau di pemakaman. Jangan terlalu berlebihan. Komentar yang sangat sering didengar pada pemakaman adalah, "Saya tahu bagaimana perasaan Anda." Saya menghindari pertanyaan itu karena dua alasan. Pertama, jika kematiannya disebabkan oleh hal-hal yang wajar dan alami. Dengan kata lain, rasa kehilangan yang bagi kita yang berusia di atas 12 tahun sudah tak asing lagi karena telah mengalaminya berkali-kali. Keluarga yang berduka sudah tahu bahwa kita maklum bagaimana perasaan mereka. Kedua, jika penyebab kematiannya benar-benar tidak wajar, mengerikan, atau mengejutkan karena alasan tertentu, kita tak mungkin dapat mengetahui perasaan mereka. Begitu juga komentar seperti ini. Ini benar-benar menyedihkan atau sangat mengharukan, menunjukkan bahwa Anda yang mengukur tingkat kesedihan mereka, padahal seharusnya tidak. Dalam situasi seperti ini, lebih baik membicarakan diri Anda sendiri dengan singkat dan bersikap simpatik tapi tidak muram. Saya sering bercerita kepada anggota keluarga yang berduka tentang kenangan favorit saya bersama almarhum. Saya tidak akan lupa ketika saya di rumah sakit, John menyempatkan menjenguk dan menemui saya di Jumat malam. Padahal waktu itu hujan lebat dan dia baru saja pulang dari New York. Jika Anda cukup baik mengenal keluarga itu, Anda dapat membantu mengingatkan kembali sesuatu yang lucu. Apa kamu tahu, Fritz mengisengin saya dulu. Itu komentar ringan dengan latar di mana seseorang sangat dibutuhkan. Sebuah cerita unik tentang diri Anda sendiri yang barangkali belum pernah didengar oleh keluarga almarhum akan sangat membantu. Jika tidak mengenal almarhum, Anda dapat memberi komentar singkat tentang prestasinya, betapa ia disegani di tempat kerjanya, betapa baiknya dia sebagai kepala keluarga, betapa bagus karirnya di Dewan Kota. Anda tidak perlu menyewa konsultan untuk mendapatkan ide dalam situasi semacam ini. Cukup tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang ingin Anda dengar seandainya Anda termasuk anggota keluarga yang sedang berduka. Biasanya yang terbaik adalah bicara singkat. Saat seperti itu, keluarga yang sedang berduka tidak akan memperhatikan kecakapan Anda sebagai pembicara. Jika Anda mengatakannya dengan sungguh-sungguh, "Saya menyesal, kita benar-benar kehilangan dia," itu sudah cukup. Jika Anda menjadi pembicara dalam sebuah acara pemakaman, menurut saya aturan-aturan yang sama berlaku juga. Saya tidak ahli tentang hal ini, tetapi saya dapat memberikan contoh dari pengalaman pribadi. Bulan November 1993, agen dan teman baik saya, Bob Wolf, tanpa diduga meninggal dunia. Menjadi klien Bob berarti juga menjadi temannya. Karena begitulah orangnya, ia dan putrinya yang berbakat, Stacy Wolf, telah mendampingi saya selama bertahun-tahun, selalu dengan integritas yang selalu melekat pada Bob, respek, kesuksesan, keramahan, dan humor yang menyenangkan. Mereka mendampingi semua klien lain dengan cara yang sama, dari Larry Bird dan Carl Yastrzemski sampai Chen Saleh dan Pete Example. Kami benar-benar terkejut ketika tiba-tiba mendapat kabar bahwa Bob meninggal dengan tenang di Florida di suatu sore di musim gugur. Hanya beberapa hari setelah menjadi MC di pesta ulang tahun saya yang ke-60 tahun di Washington. Ketika Stacy meminta saya menjadi salah satu dari 5 pembicara pada pemakaman ayahnya, saya merasa bangga sekaligus bingung. Bangga karena terpilih, bingung karena tidak tahu apa yang harus saya katakan. Keadaannya begitu emosional, sehingga pembicara harus ekstra hati-hati memilih pokok pembicaraan yang benar-benar tepat dan mengekspresikan diri dengan kata-kata yang tepat pula. Sebagaimana biasanya, saya memutuskan untuk menggunakan insting saya, dan insting saya dalam hal ini membuat saya melakukannya dengan mudah. Saya menjadi pembicara terakhir. Keempat pembicara lainnya bagus, khususnya Rebby Bob. Dan kemudian giliran saya. Ini benar-benar merupakan pidato paling berat yang pernah saya sampaikan seumur hidup saya.
Memang ini bukan pidato yang sesungguhnya, melainkan kesempatan berbagi rasa dan kenangan dengan orang lain yang berusaha mengatasi kesedihan yang sama seperti yang saya rasakan. Saya berdiri di dekat peti jenazah teman saya itu. Saya merasakan saat-saat yang memilukan, tapi kemudian saya ingat bahwa ini merupakan saat yang memilukan pula bagi Stacy dan keluarganya serta banyak orang lain di sana. Maka saya mulai berbicara. Saya Larry, yang lain di antara klien-klien Bob. Jika Larry Bird dan saya dipanggil pada saat bersamaan, siapa yang akan menjawab? Kalimat ini membuat orang-orang tersenyum untuk pertama kalinya di hari itu. Mereka tersenyum karena merasa lega sekaligus terhibur. Saya tahu orang-orang di situ ingin tertawa. Bob adalah periang. Ia senang berada bersama orang-orang. Dia senang bercanda bersama mereka. Lalu saya melanjutkan. Anda tahu, Bob suka memotret. Dia selalu menjepret sesuatu. Pendahulu keluarga, May Brooks, 2000 tahun silam mengatakan bahwa penemuan besar di dunia ini adalah Wicked Pearl dan Sarah Webb. Tapi jika Anda ajukan pertanyaan yang sama pada Bob, dia pasti menjawab, penemuan terbesar adalah proses foto 24 jam. Sekali lagi, pendengar saya merasa lega dengan humor itu. Saya merasa insting saya tepat, bahwa orang lain di pemakaman itu merasa saya telah memilih cara yang tepat untuk membicarakan Bob. Dalam situasi sulit seperti upacara pemakaman, saya anjurkan Anda untuk mendengarkan insting Anda. Insting dapat memberitahu Anda apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kalau Anda merasa orang-orang ingin mendengar sesuatu kenangan atau kutipan, barangkali Anda benar. Sebaliknya, jika sebuah kata melintas dalam benak Anda, tapi Anda khawatir itu bisa berakibat salah, tahanlah. Saya merasa bicara di pemakaman Bob sangat sulit dilakukan dan saya yakin pembicara-pembicara lain pun mengalami hal yang kurang lebih sama. Tapi kami berlima bicara pada hari itu untuk alasan yang sama. Karena inilah hal yang terbaik yang harus dilakukan dengan cara terbaik bagi kami untuk membalas budi almarhum teman kami. Bagaimanapun memang begitulah arti pemakaman, tak seorang pun menikmatinya. Tetapi Anda semua berada di sana untuk alasan yang sama, karena Anda mencintai orang tersebut dan ingin melakukan sesuatu yang benar. Tak ada yang datang ke pemakaman Bob Wolf untuk mendengarkan Larry King bicara. Kami semua datang untuk Bob dan karena kami ingin memberi ucapan selamat jalan kepadanya. Itulah saran saya bagi Anda seandainya Anda diminta bicara pada upacara pemakaman. Ingatlah bahwa orang-orang datang bukan untuk mendengar Anda bicara. Mereka datang untuk maksud yang sama sebagaimana Anda berbelasungkawa atas meninggalnya seseorang yang tercinta dan untuk mengenang hidupnya. Tunjukkanlah respek dan perhatian bagi almarhum. Tunjukkanlah perasaan haru pada keluarganya. Buatlah pidato singkat dan satu atau dua lelucon tidak apa-apa. Bicara dengan selebritas. Bicara dengan selebritas adalah satu masalah lain bagi banyak orang. Tak peduli betapa bersahajanya seorang selebritas, kita mudah terintimidasi oleh ketenarannya. Kalau tidak hati-hati, Anda dapat membuat malu diri sendiri. Bahkan kadang tanpa menyadarinya, aktor film, bintang televisi, atlet, dan sebagainya bercerita tentang semua jenis pengalaman yang membuat orang tanpa sadar terhanyut ke dalamnya. Salah satu ucapan yang umum, "Oh, saya adalah penggemar berat Anda sejak masih kecil." Para pemain bola sangat sering mendengar kata-kata seperti itu, hingga mereka menggunakannya untuk saling bercanda di antara mereka sendiri. Ayah saya biasa mengajak saya melihat Anda main, entah Anda sungguh-sungguh atau tidak. Kalimat seperti itu memberi kesan kepada selebritas bahwa mereka sudah tua. Sebuah komentar umum lainnya, sejak dulu saya merasa bisa menjadi pemain bisbol atau bintang film atau novelis. Dengan mengucapkan hal itu tanpa sadar Anda meremehkan prestasi orang yang Anda ajak bicara, karena seakan-akan Anda ingin mengatakan bahwa siapapun dapat melakukan hal yang sama. Dalam show saya pernah bicara dengan selebritas dari segala bidang, dan saya jamin mereka menikmati percakapan yang wajar sebagaimana Anda dengan saya. Saya menganggap mereka tidak sebagai orang terkenal, cukup sebagai orang kebanyakan yang bisa saja mempunyai kesenangan, kebencian, dan perasaan seperti halnya kita. Dan biasanya saya berhasil mengajak mereka bicara dengan teknik-teknik yang telah saya sebutkan di sini. Kesalahan umum saat bicara dengan selebritas adalah menganggap mereka tidak tahu apapun tentang hal-hal lain di luar profesi mereka. Bisnis film dan dunia atletik penuh dengan pria dan wanita yang pandai berpendapat
berpendidikan, berpengetahuan luas, tertarik, dan terlibat dalam berbagai aktivitas dan persoalan. Lalu kenapa mereka hanya ditanya tentang akting atau olahraga? Kalau kebetulan Anda menanyakan minat ekstrakurikuler pada selebritas, kemungkinan mereka akan bicara dengan jauh lebih bebas daripada tentang kehidupan profesional mereka. Misalnya tanyakan saja kepada Woody Allen tentang tim basket New York Knicks atau Paul Newman tentang karya amalnya untuk anak-anak. Bila Anda bicara diri Anda terintimidasi oleh ketenaran, Bila Anda biarkan diri Anda terintimidasi oleh ketenaran seorang selebritas, sebenarnya Anda sedang bermain-main dengan malapetaka. Kejadian itu menimpali wali kota sebuah kota kecil saat memperkenalkan Walter Pidgeon, salah seorang bintang film paling terkenal di dunia, pada suatu peristiwa penggalangan massa dalam Perang Dunia II. Orang yang terhormat ini, saudara sekalian, kata wali kota itu kepada para audiens, adalah sungguh-sungguh Pidgeon. Bintang film itu tentu sama sekali tak suka disamakan dengan merpati.